Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesehatan badan sehingga masih dapat beraktivitas dalam meniti jalan ketakwaan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya makhluk yang senantiasa kita jadikan qudwah teladan dalam setiap derap langkah. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan atas keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dewan juri yang saya hormati dan teman-temanku yang saya sayangi, saat ini kita memasuki era di mana segala sesuatu terhubung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dengan segala kecanggihannya, seakan-akan dunia ini menjadi borderless atau tanpa batas. Kita tidak lagi sulit jika ingin berteman dan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di belahan bumi lain. Demikian besarnya manfaat media informasi dan komunikasi saat ini yang jauh menjadi dekat. Namun di sisi lain ternyata kemudahan-kemudahan itu mulai mengalihkan kehidupan kita dari dunia nyata ke dunia maya. Banyak orang yang terlalu terlena dan nyaman dengan dunia maya sampai lupa bagaimana hidup di dunia nyata, sehingga dia menjadi acuh tak acuh kepada lingkungannya, membuat jarak semakin lebar dengan orang-orang yang berada di dekatnya. Di satu sisi dia bisa dekat dengan orang yang jauh, tapi di sisi lain dia malah jauh dengan orang yang dekat. Itu semua bisa terjadi karena adanya media sosial. Teman-teman, media sosial saat ini telah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, terutama pada kalangan generasi muda. Hampir semuanya memiliki akun media sosial sebagai bentuk eksistensi dalam pergaulan sosialnya. Dalam melihat keaktifan para pengguna media sosial tersebut, membuktikan bahwa hampir seluruhnya menerima manfaat yang besar. Akan tetapi, fenomena penggunaan media sosial ini juga menimbulkan banyak persoalan, seperti timbulnya fitnah, perpecahan, bahkan tidak sedikit juga mengarah pada tindak kriminal. Dampak negatif yang muncul tersebut tidak bisa kita timpakan kesalahannya pada media sosial, sebab fungsi dari media itu akan mengikuti siapa penggunanya. Apabila digunakan dengan baik, maka media sosial akan memberi fungsi dampak yang baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam berselancar di media sosial, kita perlu kedepankan etika. Yang pertama, tidak boleh melakukan hate speech atau ujaran kebencian, provokasi, apalagi fitnah. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menciptakan kedamaian.
Sebagaimana Islam itu sendiri bermakna damai dan mendamaikan, serta membawa kesejahteraan dan ketentraman. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Tidak semua informasi yang kita dapatkan di media sosial dan internet dipastikan kesahihannya. Maka, sebagai makhluk yang berakal, setiap kita menerima kabar, pastikan terlebih dahulu kebenarannya. Jika telah dipastikan berita tersebut benar, barulah kita bisa share melalui media sosial. Dalam ajaran Islam, prinsip itu disebut dengan tabayun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Yang ketiga, tidak boleh pamer. Belakangan ini ramai dibicarakan fenomena flexing. Banyak orang senang memamerkan kemewahan di media sosial. Dalam ajaran Islam, hal demikian dilarang keras karena menimbulkan banyak efek negatif. Jika sikap pamernya itu dilihat oleh orang yang tidak mampu, maka akan menimbulkan ketersinggungan. Yang keempat, tidak semua bisa diposting. Jika dulu ada istilah mulutmu harimaumu, di era sosmed ini istilah tersebut bisa berubah menjadi jemarimu harimaumu. Artinya, apa yang kita post di media sosial harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kali posting harus dipikirkan dampak yang akan muncul dari postingan tersebut. Maka cukuplah posting hal-hal yang positif saja. Yang kelima, menghargai sesama. Derasnya arus informasi di media sosial, di antaranya pasti ada yang menimbulkan pro kontra. Perbedaan sikap dan pandangan merupakan suatu yang wajar. Maka perlu di antara kita untuk mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Jangan sampai postingan atau komentar kita di media sosial mengandung unsur kezaliman. Teman-teman dan dewan juri yang dirahmati Allah, demikianlah Islam memandu kita dalam kehidupan ini. Sejatinya media sosial harus bisa kita gunakan sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan, bukan sebaliknya. Semoga kita mendapat petunjuk dari Allah agar dalam kehidupan ini kita jalankan sesuai pedomannya. Beli jambu muda di kota Semarang, banyak sekali orang yang datang. Hei anak muda zaman sekarang, gunakan medsos, jangan nyakitin orang. Hei anak muda
sekarang. Gunakan medsos, jangan nyakitin orang. Wassalam.